Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi pada sesi keempat. Sesi keempat ini karena kemarin kita sudah membahas mengenai engine ya. Kita sudah kupas engine. Nanti di lain kesempatan saya akan kupas lagi untuk secara terperinci ya, untuk masalah engine ini. Dan kita akan berlanjut pada sesi 4 ini, kita akan membahas masalah sistem bahan bakar. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan bahwa syaratnya kendaraan itu bisa hidup, bisa bunyi, bisa jalan dengan baik, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama adalah suplai bahan bakar yang baik, yang kedua sistem pengapian yang baik, yang ketiga adalah kompresi. Jadi ketiga ini teman-teman, ketiga-tiganya harus baik. Di mana salah satu saja yang tidak baik, maka kendaraan kita dipastikan tidak akan berjalan dengan normal, atau mesin tidak akan hidup dengan normal, dengan baik. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi. Bahan bakar, suplai bahan bakar baik, pengapian baik, kompresinya baik. Maka insya Allah kendaraan kita akan berjalan dengan baik kalau ketiga syarat ini terpenuhi. Jadi saya pada hari ini akan menjelaskan untuk syarat yang pertama, yaitu mengenai bahan bakar. Suplai bahan bakar itu bensin dari tangki masuk ke karburator. Nah, pada hari ini saya akan membahas itu materi tentang sistem bahan bakar, yaitu cara kerja karburator, teman-teman. Ya, jadi bahan bakar itu menjadi gas diolah di karburator. Jadi mari teman-teman simak penjelasan saya tentang kinerja dari karburator ini. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat sepintas tentang gambar ini adalah karburator. Kebanyakan digunakan pada motor Supra. Karburator ini untuk konstruksinya bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan membran, ya. Ada yang menggunakan tarikan gas, ya. Macam-macam ya. Dan saya akan membawa satu ini. Nah, ini saya sampaikan garis besarnya atau sistem dasarnya supaya teman-teman ketahui bahwa cara kerja karburator itu seperti apa, sehingga teman-teman ketika mendapatkan konstruksi yang berbagai macam konstruksi karburator, insya Allah teman-teman tidak akan gagap dan gugup ketika menghadapi karburator dengan jenis yang lain. Nanti juga akan ada video animasi yang akan saya berikan kepada teman-teman agar teman-teman lebih memahami bagaimana cara kerja karburator. Ya, mari simak teman-teman. Di dalam karburator ini ya, intinya kerja karburator adalah mencampur udara ya, dengan bensin menjadi gas. Itu tujuan utamanya. Jadi apakah motor itu harus pakai karburator? Tidak juga. Karena sekarang telah berkembang dengan teknologi fuel injeksi ya. Tidak lagi menggunakan karburator, tetapi menggunakan untuk bensin menggunakan nozzle ya. Nanti untuk full injeksi ada materi khusus nanti yang akan saya bahas. Mari kita fokus ke karburator. Jadi teman-teman sekalian, aliran bensin ya, bensin
bensin masuk ke karburator dari tangki ya, dari tangki masuk ke karburator itu bisa belum bisa membunyikan atau menyalakan motor ya tanpa ada bantuan yang lain seperti udara ya. Karena udara dengan bensin itu ketika bersenyawa akan menjadi gas di dalam ruang bakar. Jadi saya akan gambarkan garis besarnya seperti teman-teman. Kalau ya perhatikan, ini sebuah pipa. Ini sebuah pipa. Teman-teman, jika ada sebuah pipa atau selang, kita alirkan alirkan udara ya, udara ke sini. Ya, alirkan udara ke sini. Kita alirkan udara ke sini. Ya, udara dengan kencang, secara otomatis akan terjadi kevakuman di sini. Akan terjadi kevakuman atau terjadi daya hisap ya, daya hisap dari sini ya. Karena pengaruh dari faktor dari aliran udara ini. Ketika udara ini mengalir, maka terjadi kevakuman ya, atau daya hisap di sini, sehingga yang di sini ya, kalau kita isi air di sini teman-teman, kita air di sini, isi air, maka air ini akan terhisap ke sini ya, ke sini dan terbawa ke sini. Seperti itu. Kalau kita perhatikan ada cat airbrush ya, airbrush, cat yang menggunakan tekanan udara, biasa kita lihat di tempat diko mobil ya, cat mobil, motor, seperti itu. Jadi gunakan kompresor sebagai alat penekannya. Kompresor masuk udara ke sini, di sini catnya, sehingga catnya ini masuk ke sini dan keluar ke sini. Seperti itu teman-teman, prinsip dasarnya karburator itu bekerja. Baik, kita kembali ke gambar. Jadi perhatikan teman-teman, di karburator ini kita dapati dua lubang yang besar ya, lubang utama inilah lubang masuk, dan ini lubang keluar dari karburator. Lubang masuk ini yaitu dari udara bebas teman-teman, dari udara bebas masuk ke lubang ini ya, keluar ke sini dan masuk ke ruang bakar, masuk ke ruang bakar, masuk sini ya, masuk ke ruang bakar. Jadi saya harus sampaikan ini secara pelan-pelan karena ini agak sedikit rumit, dan teman-teman harap untuk bisa menyimak dengan teliti, perlahan agar bisa memahaminya. Jadi pertama teman-teman, ketika motor dihidupkan pertama kali ya. Jadi ketika motor dihidupkan pertama kali, posisi ya, saya akan jelaskan dulu untuk masing-masing komponennya ya. Ini adalah throttle valve ya, atau piston karburator ya. Ini dapat tekanan dari pegas atau per ya. Nah, ketika motor mati atau belum hidup, ini posisinya rapat ya teman-teman, rapat ke sini. Posisinya rapat sehingga tidak ada celah udara untuk masuk ke ruang bakar. Itu tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, ketika motor kita akan dihidupkan, kita belum menarik gas teman-teman, tapi cukup melakukan stasioner dengan menggunakan cuk, menarik cuk ya, tanpa gas atau gas sedikit, tapi setelah itu kita biarkan dalam putaran lansam ya, atau stasioner agar mesin kita panas. Jadi perhatikan,
ketika putaran stasioner atau putaran langsam teman-teman, udara itu tidak masuk lewat sini, tapi udara ini masuk lewat ini, lewat ini. Udara masuk lewat sini. Ada saluran kecil, ya. Ada saluran kecil masuk ke sini. Udara masuk ke sini. Ini putaran langsam ya, atau stasioner. Masuk ke sini ya, masuk ke sini, keluar ke sini teman-teman. Jadi udara masuk lewat lubang kecil ini karena ini masih tertutup ya. Masuk ke sini, keluar ke sini. Saat langsam. Apa yang terjadi? Di sini ada pilot jet ya, atau spuyer kecil ya. Spuyer yang ukurannya lubangnya kecil ya, untuk putaran rendah ya. Jadi ini. Jadi di sini bensin teman-teman, ini bahan bakar ya. Jadi di sini ada pilot jet ya. Pilot jet ini ya. Ketika ada aliran udara ke sini teman-teman, mengalir otomatis ya, terjadi kevakuman di area ini ya. Terjadi kevakuman di area ini sehingga bahan bakar masuk lewat ini. Sini dan masuk ke ruang bakar. Itu saat putaran lagi stasioner atau langsam. Jadi untuk udaranya ya, di sini ada baut ya, ada apa namanya, skrup setelan udara ya di sini. Ini skrup setelan udara. Ini masuk ke sini. Ya teman-teman. Nah, setelah itu ketika putaran sedang ya, ini kita sudah menarik gas teman-teman. Kita menarik gas, ini kabel gas. Kita tarik perlahan, otomatis ini mulai terangkat ya, seperti ini. Ini mulai terangkat. Ini mulai terangkat. Jarum ya, jarum karbu sudah mulai terangkat. Jarumnya mulai terangkat, otomatis udara sudah ada yang masuk ke sini. Udara ada masuk ke sini. Karena ini sudah terbuka teman-teman. Udara lewat sini teman-teman. Dan bahan bakar sudah lewat sini. Main jet ya. Spuyer utama ya. Spuyer utama ini. Lewat sini. Lewat main jet ya. Bahan bakar sudah masuk ke sini dan keluar ke sini teman-teman. Dalam putaran menengah. Kalau putaran tinggi bagaimana? Putaran tinggi ini sudah terangkat penuh. Ini terangkat penuh. Throttle terangkat penuh. Sehingga lubang ini semakin besar. Ini semakin udara yang masuk semakin banyak, semakin kencang, dan aliran bahan bakar juga semakin banyak. Vakuman semakin tinggi, ya. Daya hisapnya semakin kuat, sehingga bahan bakar pun akan keluar lebih banyak. Sini ya, masuk ke ruang bakar. Jadi teman-teman, ketika dari luar, ya, kenapa udara itu bisa masuk ke dalam ruang bakar? Karena saya sudah jelaskan sebelumnya ya, ketika piston berada dari TM A menuju TM B ya, katup buang tertutup, katup hisap, klep hisap terbuka ya. Jadi klep hisap inilah yang terhubung ke karbu ya. Ini lubang karbu. Ini kalau saya gambarkan seperti ini ruang bakar ya. Ini ruang bakar, anggap saja ini ruang bakar. Di sini masuk ke sini. Ini saluran buang. Ini. Jadi dari karburator ya,
ketika posisi piston dari TMA ke TMB klep buang tertutup, terjadi kevakuman ya, terjadi daya hisap ini terus ke sini ya, jadi ini terhisap ke sini ya, diakibatkan dari kevakuman dari ruang bakar ini, terhisap ke sini, masuk ke sini, terjadilah proses bakaran. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, ketika dari luar teman-teman, udara masuk masih murni udara, namun ketika sudah melewati garis ini atau throttle ini ya, jarum ini, itu sudah bercampur antara bensin ya, dengan udara ya, terjadi pengabutan. Jadi partikel halus masuk ke dalam lagi sudah menjadi gas karena di sini dalam ruang bakar kondisinya sudah panas. Jadi di sini bukan lagi bensin, tetapi di sini sudah menjadi gas. Jadi lebih mudah untuk terbakar. Di sini udara, keluar bensin, di sini terjadi pengabutan, menjadi partikel halus, ya, menjadi gas. Di sini dikompresi lebih mudah terbakar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, cara kerja karburator dari putaran rendah, saya ulangi, putaran rendah masuknya lewat sini, ini masih tertutup, ya, ini masih tertutup, jadi udara masuk ke sini, ya, keluar ke sini, sehingga bahan bakar dari pilot jetnya, ya, spoiler yang kecil, itu keluar, ya, naik ke sini, jadi sedikit yang terbakar. Namun ketika ini sudah terangkat penuh, sudah full, ya, ini sudah full, maka udara lewat sini lebih kuat sehingga terjadi gaya tarik ya, daya hisap sini, seperti itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana aliran bahan bakar? Perhatikan di dalam karburator itu ada pelampung, ya, ada pelampung untuk menutup dan membuka jarum daripada aliran bahan bakar. Perhatikan di sini, ini saya buat aliran bahan bakar. Di sini selang bensin, teman-teman. Di selang bensin masuk ke tangki ya, tangki bensin. Dari bahan bakar masuk ke sini, masuk ke sini. Di sini ada jarum ya, jarum pelampung. Ini jarum pelampung. Jadi ketika bensin ini dalam keadaan kosong atau kurang, maka pelampung ini akan turun ke bawah dan jarum ini akan membuka aliran. Seperti ini teman-teman. Jarum ini akan seperti ini. Jadi bensin akan masuk ke dalam, memenuhi penampungan karbu ya. Nah, ketika tangki karbu ini sudah mencukupi batas yang cukup, maka perlahan-lahan pelampung ini akan naik ke atas, terdorong oleh tekanan bensin, mendorong ke atas dan akan menutup kembali, sehingga aliran bahan bakar tidak lagi mengalir. Bahan bakar dari tangki sudah tidak lagi mengalir karena sudah ditutup oleh jarum penutup. Nah, teman-teman, dalam bahan bakar ini yang sering terjadi adalah terjadi banjir. Apa yang menyebabkan sering terjadinya banjir? Atau bensin terkadang menetes ke lantai, atau kadang bisa jadi bensin masuk ke ruang bakar walaupun kendaraan dalam keadaan mati ya, karena terjadi banjir itu. Yang pertama yaitu penyebabnya bisa jadi jarum ya. Jarum karbu sudah aus, ya, sudah terjadi kehausan, sehingga mungkin di sini terjadi ada lubang kecil sehingga bensin itu masih bisa mengalir walaupun jarum sudah menutup. Itu pertama. Yang kedua, biasanya teman-teman ada kotoran mengganjal. Kalau ini rumahnya seperti ini.
ketika ini ada kotoran mengganjal, otomatis seperti ini. Karena terganjal, dan aliran bahan bakar akan masuk. Ketika jarumnya terganjal, otomatis ada celah untuk bensin masuk ke dalam karburator, maka akan terjadi banjir. Namun untuk di motor-motor lain ada digunakan saluran vakum ya, saluran vakum. Ketika motor hidup baru dia akan membuka aliran dari bahan bakar. Ada beberapa jenis motor. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami. Saya lanjut yang berikutnya, yaitu mesin itu dapat hidup dengan normal bila mana campuran antara bahan bakar bensin dengan udara itu pas. Maaf teman-teman, karena suasana sekarang lagi hujan, jadi perlu ekstra mengeluarkan suara. Ya, jadi untuk mendapatkan suara mesin yang baik, pembakaran yang bagus, maka diperlukan campuran antara bahan bakar dengan udara itu yang higienis, yang pas. Ketika bahan bakar bensin lebih banyak daripada udara, maka akan terjadi campuran kaya. Ya. Campuran kaya itu seperti apa? Campuran kaya itu dalam keadaan bensin lebih banyak daripada udara, sehingga pembakaran tidak normal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika bensin lebih banyak dari udara, maka terjadi campuran kaya, dan bahan bakar atau bahan bakar di dalam ruang bakar itu tidak terbakar dengan baik, atau tidak semuanya tidak terbakar, masih tersisa, sehingga kepala busi itu biasanya akan hitam karena pembakarannya tidak baik. Namun apa yang terjadi ketika udara lebih banyak daripada bensin? Ketika udara lebih banyak dengan bensin, kita sebut dengan campuran miskin. Campuran miskin ini udara lebih banyak daripada bensin. Yang terjadi maka terjadi pembakaran kering. Efeknya mesin cepat panas teman-teman. Kalau kita perhatikan kepala busi itu akan jadi putih atau jadi keputihan, ya. Karena warnanya putih. Kalau sudah parah itu bahkan akan meleleh kepala busi karena terjadi pembakaran kering, dan mesin akan cepat panas. Selain itu juga sepeda motor kita tidak akan bertenaga maksimal. Begitu juga dengan campuran kaya, motor kita tidak akan bekerja dengan maksimal, sehingga campuran antara udara dengan bensin itu harus pas, harus higienis. Sehingga di dalam karburator ada dua scoop untuk setelannya. Kalau pada motor, kalau pada mobil biasanya ada 3, tapi kalau motor ada 2. Yaitu yang pertama setelan udara, setelan udara, yang kedua setelan gas, ya. Sehingga kita bisa ketika terjadi campuran kaya, kita bisa buka sedikit, ya. Bisa buka sedikit untuk campuran udaranya. Namun ketika terjadi campuran kaya, kita bisa tutup sedikit. Untuk skrup yang satu yaitu untuk setelan gas, biasanya ada di dekat piston karbo, ya, posisinya di sini. Ketika diputar secara jarum jam, dia akan masuk dan akan mengangkat throttle valve atau piston karbo, ya, sehingga gas akan lebih banyak masuk. Seperti itu teman-teman cara kerja karburator.
Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan nanti lebih jelasnya kita akan jelaskan lagi melalui animasi ya. Baik, mari kita saksikan video animasi agar teman-teman lebih memahami. Assalamualaikum teman-teman, kita saksikan untuk video animasinya. Cara kerja karburator, ini posisi putaran rendah. Posisi putaran rendah teman-teman. Perhatikan ya. Posisi putaran rendah teman-teman, udara itu masuk lewat jalur ini, jalur yang kecil ya, masuk ke sini. Nah, dari sini bahan bakar sudah mulai naik ke sini, ke sini bahan bakar di bawah, terhisap ke atas, keluar ke sini. Teman-teman, perhatikan teman-teman, ini dalam putaran rendah teman-teman. Jalan bensin ke sini, dari sini bensin, sini udara, dari sini bensin naik, keluar ke sini. Ini adalah skrup setelannya ya. Perhatikan. Perhatikan teman-teman, ini putaran rendah teman-teman, ini putaran rendah, jadi bahan bakar keluar lewat sini teman-teman. Ada ini ya, yang ini tertutup. Nah, ini sudah mulai putaran, sudah agak mulai putaran sedang ya, tapi belum terlalu tinggi ya. Ini udara masih bahan bakar masih melalui ini. Nanti perhatikan ketika putaran tinggi ya, ini untuk putaran tinggi teman-teman. Untuk putaran tinggi harus perhatikan ya. Nah, ketika putaran tinggi teman-teman, bahan bakar sudah keluar lewat di sini ya, sudah di sini lagi keluarnya, sudah bukan lagi yang sebelah sini tapi yang di sini teman-teman ya, bahan bakar keluar lewat sini ya, keluar lewat main jet ya. Perhatikan ya, ini teman-teman, ini main jetnya ya, ini main jet, sebelahnya adalah needle jet.